25 tahun lalu di Burma, ribuan orang di penjuru negeri ikut dalam demo anti pemerintah besar-besaran. Setelah bertahun-tahun penuh tekanan dan kebijakan ekonomi di tangan pemerintah militer, pergerakan demokrasi pun berkembang. Polisi diperintahkan untuk menembak para demonstran dan ratusan tewas. Seperempat abad kemudian, mulai dipertanyakan kapan para pelaku mempertanggungjawabkan kesalahan mereka. Sekilas perubahan negara Burma, ribuan orang berkumpul di Myanmar Convention Center di Yangon untuk memberikan penghormatan kepada korban pembantaian saat pemberontakan mahasiswa pada tahun 1988. Beberapa tahun lalu acara seperti ini tak akan mungkin terjadi, tapi sekarang mulai biasa dilakukan di Burma. Semenjak pemerintahan baru berkuasa dan mengakhiri kekuasaan militer pada 2011, Burma pelan-pelan berubah ke arah negara demokrasi. Meski begitu, pelaku kejahatan di masa lalu masih dibiarkan dan tidak pernah dimintai pertanggungjawabannya. Human Rights Watch telah meminta para pelaku pembantaian tahun 88 untuk dimintai pertanggungjawabannya. It's a call that's been going on for 25 years, ever since the 1988 disturbances and the massacres in the street in Rangoon and lots of other places, that the perpetrators of these atrocities should be brought to account. And even though the country is going through a very important and complicated transition at the moment, I don't think it's possible for the country to really move forward unless those responsible for 1988 are brought to account. 25 tahun lalu, para demonstran pro-demokrasi ditekan secara paksa oleh tentara. Beberapa minggu kemudian, ribuan demonstran tersebut dibunuh. Kin Omar adalah salah satu mahasiswa yang turut berdemonstrasi saat itu. I was just right to one block from here. I had a chance to witness the actual shooting before the midnight as the security forces came in and started firing. Banyak bekas jenderal dari rezim militer masih berkuasa sampai saat ini. Tapi karena Burma telah mengalami perubahan yang cukup jauh, beberapa pihak tidak ingin mengorbankan perubahan positif yang tengah berlangsung. Banyak yang meyakini pengampunan diperlukan supaya negara ini dapat menata masa depan lebih cerah. Namun ada yang tidak sependapat. In the individual case, either myself or other people, we can forgive for whatever happened to us individually. But then we don't have the right or the mandate to speak for the others. Other victims or other survivors, be the political prisoners who had to go through tortures in the prison, or be the civilians who actually had to face the extrajudicial killing. I think they have to be the one to speak of how they want the justice, how they want to see the justice done for them. Para aktivis mengatakan mereka tidak ingin membalas dendam. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbicara tentang keadilan tanpa rasa takut. Bagi mereka yang melanggar hukum, para pelaku kejahatan harus berani menyerahkan diri. Militer masih mendominasi Burma dan pasukan keamanan diberikan kekuasaan serta kekebalan hukum. Mereka memiliki ribuan pasukan yang tersebar di seluruh penjuru negeri dan di beberapa wilayah tertentu pelanggaran hukum masih kerap terjadi. I think people should be looking at justice and accountability in a very potentially positive way in Burma, that it can actually help the transition, put an end to continued violations on the part of the military. Namun sistem hukum di Burma masih berkembang dan peradilan masih harus berjuang untuk mengatasi kejahatan sipil yang mendasar. Dengan memastikan pelaku bersalah, sistem hukum negeri itu bisa diperkuat. Di masa awal, banyak yang skeptis soal pengaruh militer dalam parlemen baru Burma. Tapi negara ini membuktikan kalau ada perubahan positif dalam beberapa tahun terakhir. Jika pemerintah tidak menindak tegas para pelaku kejahatan militer dengan memintai pertanggungjawaban mereka, maka akan sulit untuk mempercayai mereka di masa yang akan datang.